Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast. Pada sore hari ini kita berkunjung ke tempat saudara kita, teman lama ketika belajar di Amerika, namanya Pak Aslan, PhD atau Pak Aslan. Beliau ini adalah lulus dari Amerika kurang lebih di tahun yang sama Pak Aslan ya. Ya. Terus kemudian tapi sebelumnya belajar di Indonesia dan sebenarnya berasal dari tempat nun jauh di sana di Pulau GB Maluku Utara. Nah, kita nanti akan cerita-cerita soal pengalaman Pak Aslan, bagaimana belajar tanpa kenal menyerah sampai menyelesaikan S3-nya di Amerika, dan insya Allah kita akan berbagi pengalaman dan inspirasi soal itu dengan Pak Aslan. Sehat Pak Aslan? Alhamdulillah sehat. Oke, ini cerita-cerita aja Pak Aslan tentang Pak Aslan dan pengalamannya dalam studi, dalam menghadapi hidup dan segala macamnya. Coba cerita Pak Aslan, asalnya itu dari mana sebenarnya Pak Aslan? Oh ya, saya itu background keluarga itu tambang ya, Bapak di aneka tambang gitu. Oh, di aneka tambang. Aneka tambang. Jadi ya sampai kita di Pulau GB itu awalnya kan Pulau GB Pulau Nikel ya, punya Antam dulu kelola. Jadi Bapak itu tahun 70-an tuh beliau yang eksplorasi buka itu pulau, masih hutan. Terus tahun berapa ya? Kita pindah ke tahun 80, pindah ke Ternate dulu, itu masih dibangun pulaunya. Nah, taman karena gunung gak lama meletus, kita mengungsi ke Tidore, terus kita rumah itu belum jadi, kita terpaksa ke mana, ke Pulau GB 40. Jadi dari situ sampai SMA saya di GB lah, nggak kemana-mana. di GB. Tapi kalau dari Bapak mulai, dan Ibu itu dari mana? Pindah dari mana sebelum dari ke Sulawesi. Bapak dari Sulawesi, cuma Bapak juga ya turunan lah ya, Bapak juga dari mana, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Ambon juga, di Saparua besar, keluarga militer. Ya backgroundnya beragam lah. Saya juga lahir di Sulawesi tapi besar di sana, jadi di Pulau GB itu tadi ya. seperti itu. Nah, sebagai gambaran, kalau Pulau GB itu dari Ternate berapa lama? Gimana jarak tempuhnya itu? Kalau kita naik pesawat pesawat kayak Wings Air sekarang ya, yang baling-baling itu tuh paling sekitar sejaman lah, paling lama ya, sejam. Lama gitu kan. Tapi kalau naik kapal kapal cepat bisa sehari semalam. Karena kita Sehari semalam? Iya, harus mutar Halmahera kan. Kan Ternate kan di sebelah baratnya Halmahera, sementara Pulau GB di sebelah timurnya, itu di perbatasan dengan Samudra Pasifik. Jadi ya ombak-ombak Pasifik udah biasa lah. Jadi ya sama kawa Hawaii ya, sama lah kita Hawaii kayak gitu. Hawaii kan juga di Pasifik ya. Jadi sama aja. Kira-kira gitu. Gitu. Jadi sekolah mulai di Pulau GB itu mulai dari SD di situ? Enggak, saya dari mulai TK bahkan. Oh, malah TK? Ya, saya mungkin angkatan pertama, angkatan kedua kali yang ke TK di GB. Jadi sekolah pertama itu kita memang. Oh gitu? Ya, jadi perintis lah awalnya gitu kan. Jadi, dan itu kan masih namanya juga Antam ya, punya kewajiban kepada karyawannya ya, termasuk pendidikan gitu kan. Jadi guru-guru sekolah itu guru-guru Antam semua itu. Guru-guru dari Antam ya? Antam, jadi karyawan Antam. Jadi mereka guru tapi diangkat sebagai karyawan. Gitu kan. Jadi sampai SD Antam, SMP Antam, sampai SMA Antam juga tapi kelamaan karena negeri ya dibuat jadi negeri yang SD-nya tetap pasti. Tapi sekarang itu sekolah sudah nggak ada. Oh, kemana? udah habis, udah hilang sekolahnya, mungkin sudah berubah sejak mungkin tahun 2000-an akhir sekolah itu sudah 2000-an sudah berubah status. Antam juga sudah tutup kan? Oh, karena Antamnya juga tutup di situ ya. Jadi kompleks sudah nggak ada, jadi sekolah saya sudah nggak ada lagi, pindah ke bawah katanya. Tapi yang itu nggak ada. Ya banyak hanya histori lah, sejarah lah di situ. Teman-teman. Oke, dari Pulau GB, dari TK bahkan, terus kemudian ke SMA, terus kemudian kok punya aspirasi, punya cita-cita, impian untuk sekolah di Jawa itu gimana itu? Oh, jadi begini ceritanya. Jadi yang nggak pernah kebayang saya akan sampai ke tanah Jawa ya. Kalau kita pasti tahu ya, angkatan kita itu kan dulu itu kalau kuliah kan itu sistem rayun ya.
Raya. A, B, C gitu kan. Kita tahu yang C gitu kan. Menurut saya sejarahnya itu kalau dari timur itu sampai tembus ke barat tuh. Paling jauh paling ke ujung pandang Makassar ya. Ujung pandang ya, Makassar. Iya, Ya Manado itu sudah biasa. Tapi itu pun dari sekolah kami itu nggak ada SMA itu. Karena sekolah saya itu nggak ada nomornya. SMA kan kodenya berapa ya? Itu 9999 gitu kan ya. Oh gitu. Kado sekolahnya nggak ada. Nggak ada kalau sekolah kan. Yang menarik itu ya kepala sekolah. Jadi kalau saya lihat itu, dan makanya ketika kita SMP dulu itu Antam ya itu kan keluar, memang itu nggak ada no life di sana, pendidikan tuh nggak ada. Orang mungkin pada mikir anak-anaknya kan dari pendatang dari Jawa, dari Sumatera. Ketika anak-anaknya lulus SMP, itu mereka balik ke Jawa, teman-teman ke Jawa, sekolah melanjutkan di Jawa SMA-nya, ada yang melanjutkan ke Sulawesi, ke Ujung Pandang, ke sana gitu kan. Terus sebagian tetap ada di GB juga, cuma kalau pada saat itu ya mungkin alhamdulillah ya saya make right decision ya, maksudnya tinggal di GB gitu kan. Jadi alhamdulillah bisa ke sini. Cuma juga kan tidak, sebenarnya sampai saat ini pun juga tuh ada beberapa orang yang menurut saya tuh penting ya dalam tentang guru-guru di mana di SD, SMP, SMA itu. Saya suka matematika gitu kan ya. Ada namanya Pak Hendra di SD itu kan. Ketika di SMP namanya Pak Laude Usman. Laude Usman sekarang beliau tuh sekarang sudah jadi kalau nggak salah Bapeda di Maluku Utara. Bukan di Kabupaten Sula. Kabupaten Sula. Iya, kepala Bapeda beliau. Dari guru bayang guru SMP jadi sekarang jadi ketemu kemarin Pak Guru, tapi dia sudah bukan guru lagi, dia udah lepaskan jalan. Jadi sekarang jadi di pemerintah Bapeda gitu kan, ketemu dengan istrinya Ibu Tomnya, guru biologi, dikirim sekolah ke sana. SMP SMA itu ada 1-2 guru yang menurut saya itu sangat inspiratif. Datang dari Jawa. Satu namanya Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, guru SMA itu. Guru SMA. Satu lagi namanya Pak Heru Ali Wardana. Heru Ali Wardana. Dua-duanya dari apa? Bilangnya dari Jawa Timur apanya? Area Surabaya gitu ya. Area Surabaya. Ya itu Pak Supriyadi itu alumni ITS. Tapi dia ngambil pendidikan ya mungkin ya matematika gitu kan, dia bukan S1 yang diplomanya gitu. Sementara Pak Heru dari UNER. Bayangkan pada tahun segitu, itu tahun-tahun berapa ya lah? 90 awal ya, 90. Mereka tuh berangkat ke sana tuh lulus sekolah yang kebetulan SMA Antam baru jadi negeri. Jadi kan mungkin mengirimkan ya, jadi ada program gitu. Jadi mereka berangkat dikirim sana dan itulah saya ya hobi saya ke itu mas terasa dengan mereka ya. Jadi apalagi kan ngomongi orang sana tuh ya kalau matematika sudah nggak suka aja. Matematika. Bahasa ya seperti itu kan, apalagi bahasa Inggris. Ya, jadi menikmati aja tuh teman-teman sama beliau tuh. Jadi karena beliau dari Jawa sini tuh sebenarnya kalau saya pikir teman-teman di timur itu nggak kalah sebenarnya. Dari sisi modalnya nggak gimana bukan apa kita makan ikan tiap hari ya. Jadi sebenarnya dari sisi asupan gizinya nutrisi sudah cukup. tinggal ininya tools lainnya ya itu tergantung dari orang kan ya. Ya gurunya gitu kan ya. Gurunya ini ya beliau Pak Subro itu masih muda, masih 20-an mengajar. Ya kayak tutoring sama dia sendiri aja tuh ngajarin dia apa sih soal-soal tingkat SMA, tingkat kuliah itu perguruan tinggi itu udah jarin sama kita. Oh, udah diperkenalkan oleh dua guru ini tadi ya. Ya fisika juga demikian. Makanya nggak heran ketika saya lulus tuh name saya itu hampir mungkin paling tinggi ya. Tentunya 50 hampir 52. Itu 52. Murid name itu ketika saya daftar ke IPB itu matematika hampir 9 sampai dibilang sama kemarin Pak Rektor meninggal Pak Macik itu kan dia tim penerima bilangnya Aslan kenapa nggak ke jurusan statistika atau ke jurusan matematika kok belinya ke lautan. Ya saya nggak tahu tentang IPB. IPB itu pun IPB juga sejarahnya Pak. Oke. Sebelum ke IPB masih dua guru ini tadi inspirasi apa yang mereka tadi jelas bahwa mereka adalah guru matematika yang mendampingi belajarnya Pak Aslan. Aspek lain apa yang diberikan oleh dua guru dari Jawa Timur ini tadi ketika datang ke GB saat itu? Mereka tekun ya, mereka kelihatan di spirit mereka tuh tekun dalam mengajar karena banyak kan pada saat itu guru-guru dari sana itu ya saya bukan mau gitu tapi apa ya bukan kita bilang aib ya tapi ya banyak kan di daerah itu ya sepanjang ya dia udah ngajar saya sudah mengajar gitu kan jadi ruhnya itu nggak di situ.
ya udah sudah ngajar, udah Kewajiban sudah kewajiban ditunaikan, selesai lah gitu ya gitu. dianggapnya. Tapi pendamping ya, gitu. ini guru ini mereka beda apa mungkin karena mereka jauh masih tinggal sendiri ya, dan kita masih umurnya nggak beda jauh ya, jadi kita main bareng-bareng, pergi ke laut bareng, pergi ke mana, jadi ya emosional itu terjamin kan. Jadi kita Ya berarti memang perlu ya, artinya program-program untuk Indonesia terluar, Indonesia itu apa itu namanya, itu mah wajib. terjauh kayak gitu tuh mendatangi mereka itu memberi inspirasi tersendiri juga buat orang lokal ya. wajib, itu menurut saya itu wajib ya. Jadi ya saya bayangkan kok andai kan zaman itu ada berapa aja Pak Supriyadi itu yang disebar ke seluruh Indonesia ya, timur itu kan ya, saya bukan expert tapi ya mungkin nggak jauh beda kayak saya lah paling ya. Gitu kan ya memang faktor guru faktor murid juga ya, maksudnya ada ketemu gitu kan. Artinya bibit-bibit unggul itu juga bisa ditemukan dan diasah gitu ya. Oke, akhirnya terus kemudian kenapa memilih pertama juga IPB, nggak kampus-kampus yang lain? Kan tadi gurunya dari UNER, dari ITS, kenapa nggak ke ITS, dan UNER kenapa yang apa itu namanya menjadi tempat pilihan adalah IPB gitu. Ya, pertanyaan menarik ya. Jadi kalau zaman kita itu kan kalau kita lihat kan sampai sekarang bahkan ya itu kan orang tuh pengennya lulus SMA teknik ya. Teknik itu kan wah make money ya, menghasilkan uang yang besar. Teknik kan apalagi bapak kan ditambang gitu kan. Biasanya ya bisa balik ke tambang lagi dan ikan tambang gitu kan. Nah, jadi selain dua guru itu ada lagi yang menarik, kepala sekolahnya juga. Kepala sekolah ini namanya Pak Pit Thomas. Beliau ini Pak siapa? Pit Thomas. Pit Thomas nih ya. Jadi di KB itu multikultur Pak. Jadi ya kita tuh berbaur ya, Muslim semua itu berbaur biasa aja, tidak ada yang kita sekarang itu bicara tidak ada di sana. Kita tuh benar-benar orang Natal kita berkunjung, Muslim Idul Fitri. Jadi demikian dengan guru-guru juga kan. Pak Pit ini kalau andaikan dia nggak peduli dia tinggalin kita kan. Tapi enggak, dia kepala sekolah yang baik. Dia bilang dia tahu kami itu ketika itu kan kelas A1 ya, A1, A2, A3 itu. A1 cuma 20 orang, Pak. Jadi teman satu orang itu hampir kelas ini tidak terbentuk. Karena kurang 19. Karena teman pindahan balik jadi 20, jadi A1 jadi terbentuk. Nah, itu kita gitu. Nah, Pak Pit ini ketika dia menjabat, mungkin dia karena dilihat potensi kali ya. Dia berkirim surat lah beliau. Berkirim surat ke kampus-kampus, ke ITB, ke UI, ke IPB, ke Unibrau, ke Unhas, semuanya dikirim surat. Bahwa ini ada sekolah terpencil di pulau ini, di perbatasan di pinggiran Lautan Pasifik gitu kasarnya gitu kan ya. Bolehkah kita ada surat undangan apa PMDK ya, penulisan dan bakat secara itu ya, PMDK. Jadi ya karena itu kepala sekolah berarti kan kuncinya juga kan ya. Karena kalau kita bilang tadi ajarkan kita UMPTN itu ya paling jauh ya paling rayon C aja ya, belum Makassar kali, sulit bersaing dengan teman-teman di barat atau di tengah kan. Jadi disitulah kita isi, dan karena kelas cuma 20 orang ya datang itu dari mana? Dari ITB bilang kami tidak menerima. Mungkin kelas sekolah baru, Pak. Pertama kali dalam sejarah kan ya. ITB bilang siapa berani-beraninya kirim surat ke saya ini untuk bikin rektornya untuk minta PMDK gitu kan ya. Terus IPB balas, IPB ini ya saya sedikit mau angkat ya. Memang kampus rakyat ya. Ya itu kali mungkinnya mencari itu dari amal Pak Andi Hakim Nasution ya. Mencari dan memberi yang terbaik itu benar-benar saya rasakan itu. Jadi benaran itu pulau terpencil dikirim, ini terima, dia kirim undangan bisa. Terus berikut juga dari Unhas, Hasanuddin ngirim juga form untuk diisi. Unhas juga. Patimura, Brawijaya, dan Samrat lain kalau nggak salah. Manado. Ya itu. Jadi Undip juga gitu saya. Jadi karena saya angkatan pertama, biasa isi lah ya, kita isi ya, karena udah kita isi. Kalau mungkin di Jawa itu kan mungkin teman-teman kalau sudah dapat jatah yang lain bagi ya. Kalau kita karena semua cuma kelas 20 orang ya, itu kan ranking 5. Udah isi aja kan, isi Unhas. Saya ngambil teknik mesin di Unhas, isi. Terus di IPB saya ngambil. Nah, ya, saya itu lagi karena pertanian pada saat itu di pikiran saya itu ya terbelakang lah pertanian, tidak ada masa depan di pertanian, ya kan. Nggak tahu ternyata IPB kampus terbesar ya, salah satu kampus terbesar ya selain ITB gitu kan, bahwa jurusannya bagus gitu. TPG favorit, jurusan favorit, tidak ada informasi itu nggak ada. Yang saya tahu saya itu ada teknologi kelautan. Wow, teknologi itu adalah isinya ITK aja saya ngisi. ITK gitu kan. ITK isi. Dan ITK di IPB saya isi.
dan di Unhas teknik mesin. Kita kirim 2 itu. Kirim 2 form Dan jalur PMDK itu tadi. PMDK ya. Hanya ya ketika kepanggil saya lagi camping di gunung itu, keterima IPB. Keterima teman-teman yang keterima cuma saya angkatan pertama tuh. Dilema juga kan. Karena bukan sebenarnya bukan pingin ke IPB-nya itu apa ya, pingin lebih ke teknik tadi, ke teknik kan. Oh, ke teknik. Nah, ketika saya udah berangkat ke Ternate di Mesin Aneka Tambang, tahu datang dari Unhas. Saya keterima juga di teknik mesin Unhas. Oh gitu. Ya, jadi kan dilema kan. Tapi disitulah tadi perdebatan kan. Terus Good dilema, tapi apa pilihan yang sulit di antara dua yang baik sama-sama baik gitu. ya. Jadi dapat saran dari ada teman bapak bilang, udah kamu angkatan pertama, dia bilang kalau kamu nggak ambil nggak akan lagi dikasih adik kelas. Itu kayak beran moral ya. Udah dari situ saya bismillah aja kayaknya. Banyak benar pertama kali keluar GB ya itulah jauh saya pada saat itu ketika langsung biasanya paling jauh ya itu ke mana, ke Manado udah, dan keluar udah ke Bogor aja kan. Alhamdulillah sih sampai sekarang bisa selesai bisa. Gitu. Akhirnya diteruskan ke Bogor. Sejak itu ya ikut semuanya ya, mungkin karena yang saya lolos lah SPB ya, akhirnya ada di kelas berikutnya ikut termasuk adik saya juga ya. Oh, ada juga yang jadi masuk IPB itu sekitar tahun 95. 95 masuk Iya. IPB. Dan selesai kemudian di TK itu, di TK ya. ilmu teknologi kelautan ya kan. Ya begitulah. Mantap. Jadi impian anak pesisir, anak pulau gitu ya untuk bisa sekolah di apa itu namanya di rayon yang lebih tinggi, selama ini di Jawa gitu, di akhirnya diterima di IPB ya. Sebentar, sampai situ dulu Pak Aslan. Ini suaranya sepertinya kita kalah sama hujan. Kita cari tempat baru lagi. Oke, nanti kita lanjutkan ke perjalanan Pak Aslan bagaimana dari IPB, terus kemudian akhirnya bisa mendapatkan beasiswa untuk belajar di Amerika. Boleh. Nanti di bagian berikutnya kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.